Nah, ini yang menurut saya sangat lucu sekali ya. Di sini ada berita dari kompas.com, yaitu Partai Nasdem menantang PDIP untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju seiring dengan konflik yang kian meruncing dengan Presiden Joko Widodo. Di sini menurut saya sangat lucu sekali. Kenapa Nasdem sendiri nggak keluar dari Kabinet dari Indonesia Maju? Kenapa malah menyuruh PDIP? Apalagi juga Presiden Joko Widodo masih kader PDIP, yang mengusung Presiden Joko Widodo juga dari PDIP. Jadi di sini sangat lucu sekali. Nah, menurut saya kalau Nasdem sudah keluar dari kabinet Presiden Joko Widodo, yaitu dari para menteri-menteri dari Nasdem, nah kemungkinan nggak masalah lah kalau Nasdem menantang PDIP seperti ini. Tetapi dari Nasdem saja menteri-menterinya masih di koalisi Indonesia Maju atau masih menjadi menteri dari Presiden Joko Widodo, kok menantang seperti ini. Menurut saya juga sangat lucu dan aneh sekali. Tiba-tiba Partai Nasdem menantang PDIP untuk keluar dari kabinet. Di situ menurut saya hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya, kalau misalkan Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan atau tidak mereshuffle, yaitu para menteri dari PDIP, berarti di situ para menteri dari PDIP masih dibutuhkan oleh Presiden Joko Widodo. Simple, hanya seperti itu saja, karena memang itu adalah hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Jadi sangat lucu sekali ketika tantangan dari Nasdem sini yaitu menantang PDIP untuk keluar dari kabinet, sedangkan Partai Nasdem sendiri masih menjadi menteri dari Presiden Joko Widodo. Sangat lucu sekali. Nah, di sini yaitu dari CNN Indonesia, politikus PDIP minta Nasdem bersikap keluar kabinet atau tegur Anies. Dan di sini bahkan juga ada berita yaitu Nasdem tantang PDIP keluar dari kabinet Jokowi. Nah, menurut saya aneh dan lucu sekali. Nah, di sini Partai Nasdem menanggapi dingin ajakan PDIP untuk bersama-sama melawan tekanan penguasa jelang Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menantang PDIP untuk keluar dari kabinet Indonesia Maju. Tantangan itu seiring konflik yang kian meruncing antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo. Konflik ini mencuat setelah PDIP mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD harus berhadapan dengan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Gibran adalah putra Jokowi sehingga dipastikan pasangan Prabowo Gibran akan didukung oleh Presiden. Tantangan ini disampaikan Ali seraya membantah Sekretaris Jenderal Hasto Kristanto yang mengklaim membangun komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin soal tekanan yang dialami dari aparat negara jelang kampanye. Sekarang pertanyaannya begini, pertanyaan yang sama, mengapa Mas Hasto masih bertahan di koalisi pemerintah? Kemudian menyerang pemerintah hari ini, ujar Ali kepada kompas.com pada 19 November. Ia menyinggung bagaimana dulu PDIP menyuruh Nasdem keluar dari koalisi Indonesia Maju gara-gara mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden dan mengusung narasi perubahan. PDIP saat ini berulang kali menilai menteri-menteri yang berasal dari Nasdem patut dievaluasi kinerjanya. Ketika kami mencalonkan Anies, kami langsung disuruh keluar dari koalisi, ujar Ali. Makanya kalau kawan-kawan di PDIP sudah tidak merasa nyaman lagi dengan situasi hari ini, sebaiknya menyatakan keluar dari pemerintahan. Fire dong ya. Nah, kalau menurut saya di sini, kecuali kalau Nasdem sudah memutuskan yaitu untuk hengkang dari koalisi Indonesia Maju atau menteri-menterinya ditarik, menurut saya sudah pantas lah yaitu menantang PDIP untuk keluar dari kabinet Jokowi. Menurut saya sudah pas. Tapi di sini juga Nasdem masih menikmati kursi menteri di koalisi Indonesia Maju. Jadi menurut saya sangat lucu dan aneh ketika Partai Nasdem tiba-tiba menantang PDIP untuk keluar dari kabinet. Nah, di sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Pierre Icon berkoar-koar tentang pemerintah negara Konoha begini begitu tapi masih di dalam kabinet, seperti kutu di dalam makan dan merakin tempat yang sama. Di sini dari John, nyuruh orang lain keluar, lah dia sendiri kadernya masih di kabinet. CC 3 kali mentang-mentang menterinya habis di kabinet, gegara jadi maling semua, dipecatin sama Jokowi, berani nantangin nih Nasdem. Kemarin kemana aja waktu belum keciduk KPK? Itu kan sindiran karena dulu PDIP nyuruh Nasdem keluar dari kabinet karena nggak sejalan dengan Jokowi. Tapi sekarang PDIP nggak sejalan sama Jokowi tapi tetap di kabinet. Menarik, ditunggu kapan menteri PDIP keluar dari kabinet. Lah Nasdem sendiri masih nyaman di kabinet
kabinet malah nyuruh-nyuruh PDI Perjuangan keluar. Ya si brewok dulu kalau ingin keluar dari lingkaran Jokowi mungkin masih nyaman di situ. Jangan ngadi-ngadi. Terus maksud arah dan tujuannya kemana nih? Kalau lu suruh keluar, terus lu suruh masuk ke pemenangan Anies, gua dan keluarga besar nggak jadi pilih Anies. Kalau tantangan diterima, terus siapa yang menang dan siapa yang kalah? Nasdem itu gerbong kosong, tapi sok mau nabrak gerbong isi penuh. Ntar jungkir balik sendiri, tunggu aja. Ya seperti itu. Nah dari sini, yaitu dari kompas.com, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menantang PDIP untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju seiring dengan konflik yang kian meruncing antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo. Ya menurut saya sampai saat ini sih konflik antara Ibu Megawati dan Presiden Joko Widodo menurut saya sih ya tidak terlihat, bahkan tidak terlihat ke publik menurut saya sih. Nah, di sini bahkan juga ada berita dari remol.id, banyak tekanan jelang Pilpres 2024. Hasto ungkap kondisi batin menteri-menteri PDIP di kabinet. Nah, di sini tekanan demi tekanan yang dialami PDI Perjuangan menjelang Pilpres 2024 semakin berasa. Namun tidak ada tekanan dirasakan pada menteri-menteri PDIP di Kabinet Indonesia Maju. Sebab menteri-menteri dari PDIP di Kabinet bekerja profesional membantu Presiden Joko Widodo. Begitu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto kepada wartawan usai konsolidasi TPN dan TPD Ganjar Mahfud di Hotel Saripan Pasifik, Jalan Tamrin. Jadi, menteri dari PDI Perjuangan tetap menanggung jawab bagi bangsa dan negara karena tugasnya jadi pembantu Presiden Republik Indonesia. Siapapun itu, jadi tidak ada tekanan-tekanan, jelas Hasto. Kendati begitu, Hasto menyebut bahwa ketika muncul perbedaan pilihan politik pada pemilu 2024 ada kondisi batin yang agak kurang pas dirasakan menteri-menteri dari PDI di kabinet. Kalau ada batin yang kurang pas mungkin ucapnya. Terlepas dari itu, Hasto menegaskan bahwa PDIP selalu dewasa dalam berpolitik, termasuk dalam menghadapi pasang surutnya tensi politik di tanah air. Sebab PDIP merupakan salah satu partai yang sudah melalui berbagai zaman. Nah, jadi di sini memang Hasto mengungkap, yaitu menteri-menteri di sini sampai saat ini tetap bekerja seperti biasa dan juga tetap membantu Presiden Joko Widodo untuk roda pemerintahan saat ini. Nah, di sini bahkan juga ada berita, yaitu sejumlah menteri dari PDIP ingin mundur. Hasto, kami tetap bertanggung jawab bagi bangsa dan negara. Ya memang, apalagi juga menteri itu adalah hak prerogatif dari presiden. Kalau misalnya tidak ada reshuffle, ya berarti menteri tersebut masih dibutuhkan lah untuk roda pemerintahan dan juga untuk bertanggung jawab demi bangsa dan negara. Jadi menurut saya di sini hak prerogatif dari presiden lah, tidak usah dikompor-kompori lah menurut saya. Ya apapun itulah, untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.